dan Zubair bin Al-Awwam turun ke bawah untuk apa? Menyambut seruan Umar bin Khattab yang sudah ada di Jabal Rumah, sudah berkumpul kembali. Ayo kita langsungkan perang berikutnya. Udah 2 kali kan, 3 kali Khalid bin Walid yang sudah menang kabur sejauh-jauh ke arah kemana. Kenapa? Dari puncak banyak sekali tentara yang turun ke bawah. Padahal cuma 2 orang, Zubair bin Al-Awwam dan Abu Bakar Siddiq. Siapa ribuan manusia yang terlihat oleh orang-orang musyrik Quraisy? Itulah para malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam kesempatan Maulid Nabi di tahun 2023 ini, dan kebetulan kemarin ya saya sampai ke Madinah itu pas tanggal 12 hari tanggal kelahirannya Rasulullah SAW. Dan dalam kesempatan Maulid Nabi ini alhamdulillah saya bisa berkunjung kembali ke Jabal Uhud ya. Yang seperti yang kita ketahui ya, Jabal Uhud ini sejarah besar yang selama di zaman Rasulullah ya. Dan gunung ini adalah gunung gambaran seperti gunung yang ada di surga. Masya Allah, tabarakallah. Semoga penonton saya bisa melihat seperti apa gambarannya Jabal Uhud ini. Di belakang dengan warna merah ya, menandakan gunung ini adalah seperti merahnya tempat-tempat zaman Rasulullah, tumpahan darah. Masya Allah, tabarakallah. 11 bulan setelah terjadinya perang Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. 13 bulan berikutnya berarti bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Dan ini pertama karena orang-orang musyrik Quraisy ingin membalaskan apa yang terjadi dalam perang. Jadi ini dendam kesumatnya orang-orang musyrik Quraisy untuk membalaskan ya sakit hati mereka yang dikalahkan di perang Badar. Dan kalau kita perhatikan di situ, ini adalah kompleks pemakaman ya, para sahabat yang satu diantaranya akibat ya kekeliruan ya ketidaktaatan ya pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumah tadi ya, di Bukit Lantaran yang itu orang pasukan pemanah dari 700 orang pasukan muslim 100-nya ditempatkan di sini, tapi lebih dari 60 itu turun ke bawah. Karena apa? Karena pada waktu perang yang pertama pasukan kaum muslim berhasil mendesak orang-orang musyrik Quraisy ke arah sana dan pasukan maju ke depan tidak kosong. Sedangkan di sana sudah bersiaga pasukan Khalid bin Walid ketika masih dalam keadaan muslim ya, lebih dari 700 pasukan berkuda, dan sengaja menyembunyikan diri di balik pertigaan tadi untuk menunggu jika seandainya pasukan muslim maju kan ini kosong, maka mereka akan memutar untuk menghantam dari arah belakang. Makanya Rasul tahu betul strateginya, harus ditempatkan di sini pasukan pemanah agar apa? Ketika pasukan berkuda masuk langsung. Tapi karena ini ya pasukan muslim sudah maju ke depan, musyrikin Quraisy juga lari ke belakang, banyak itu harta benda atau ghanimah tercecer. Muslimin maju ke depan, di sini banyak peninggalan yang dibawa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka ini harta nih pada turun mereka. Padahal Abdullah bin Zubair sudah mengingatkan, ingat pesan baginda Nabi, ingat pesan Rasul, jangan turun sampai kapanpun. Tapi mereka nggak peduli, turun ke bawah semua. Dan mayoritas itu orang-orang Ansor. Dan ketika ya lebih dari 9 bayangkan 700 pasukan berkuda harus ditembak dengan 10 pasukan pemanah yang tersisa oleh Abdullah bin Zubair. Makanya untuk pengumuman
dan pasukan pemanahnya ngambil ghanimah dihabiskan oleh bin Walid dalam keadaan muslim. Hingga ini 70 orang sengaja gugur di sini. Jadi perang pertama kaum muslim menang, bisa mendesak. Perang kedua kaum muslim dihabisi. Dan dalam konteks ini kemudian paman Hamzah bin Abdul Muthalib syahid. Kemudian juga yang membawa royahnya Rasulullah yaitu Mus'ab bin Umair itu pun syahid. Kemudian juga ada diantaranya para mujahid yang tidak begitu banyak dikenal, tapi ini banyak dikisahkan. Satu diantaranya adalah sosok Julaib al-Aswad, sosok yang tidak pernah dikenal, bahkan para sahabat pun tidak mengenalnya, tapi Rasul sangat mengenal dekat beliau, karena beliau itu adalah ahlus sufah yang hidupnya ditanggung oleh baginda Nabi. Dan ketika menjelang terjadinya perang Uhud, Julaib itu ditawari, wahai Julaib, apakah engkau ingin menikah? Dan beliau bilang bahwa mana ada perempuan kaum Ansor atau Muhajirin yang mau sama aku? Aku adalah al-Aswad, aku adalah orang yang hitam, buruk rupa, dan orang tidak tahu siapa aku sesungguhnya, dan aku adalah Abu Sufyan engkau ya Rasulullah. Maukah engkau aku pilihkan wanita salehah untukku? Baik ya Rasul, kalau engkau meminta aku bersedia. Akhirnya apa? Rasul mengumumkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membayarkan mahar Julaibib? Maka ada yang mengumpulkan. Dan akhirnya Julaibib membawa mahar itu untuk apa? Untuk memberikannya kepada calon istri yang dipilihkan oleh baginda Nabi. Namun di tengah jalan ada seruan untuk bersiap menuju perang Uhud. Maka Julaibib al-Aswad tadi akhirnya berpikir taktis. Aku datang ke kota Madinah ini untuk menunggu perintah Allah untuk berjihad. Karena apa? Syahid Asma Aminuna, bahwa syahid di jalan Allah itu adalah cita-cita kami yang tertinggi. Karena bagi para mujahid yang meraih syahid, maka mereka langsung menembus jannah tanpa hisab. Makanya beliau membelanjakan harta bendanya untuk apa? Untuk membeli perlengkapan perang berangkat menuju Uhud ini. Jadi beliau tidak sempat menikahi perempuan yang dipilihkan oleh baginda, dan syahid di sini dalam keadaan lajang, bujang, perjaka tinggi. Itu yang luar biasa. Ini sosok Julaibib. Kemudian yang kedua ada sosok yang diketahui sebagai ini Hanzalah bin Amir. Beliau ini kemudian ya sedikit lebih baik dalam tanda petik pandangan dunia ya. Ketika beliau meminang dan di malam pertamanya masih dalam keadaan junub, belum sempat mandi, beliau mendengar seruan jihad langsung keluar buru-buru menyambar ya pakaian perangnya, peralatan perangnya untuk berangkat ke Uhud. Untuk apa? Untuk menentukan berkenaan dengan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, berkenaan dengan amalan syahid di dalam jihad fisabilillah. Makanya keputusan Hanzalah bin Amir itu kemudian wafat ditemukan, beliau dalam keadaan basah kuyup. Pertanyaan siapa yang memandikan? Dan yang memandikannya itu adalah para malaikat Allah yang tidak terlihat. Kenapa basah? Karena dalam keadaan junub ketika berangkat. Kemudian yang ketiga, ada paman dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang sepanjang hidupnya beliau itu kemudian tidak mau menerima iman Islam. Namun ketika dia pulang dari hasil berburu, di tengah-tengah kabilahnya nggak ada kaum laki-laki. Kemana mereka? Dan ketika tahu bahwa kaum laki-lakinya berangkat ke Uhud, maka dia langsung berlari dari kota Madinah menuju Uhud. Untuk apa? Untuk ikut berperang. Dan ketika di tengah jalan ketemu dengan baginda Nabi. Hei, mau kemana engkau? Aku akan ikut berperang bersama kaumku. Nanti dulu, Anda musyrik. Biarlah kami yang membela kota Madinah. Biarlah kami yang kemudian melindungi kalian. Kembalilah. Dan kata paman Sa'ad bin Mu'adz itu berkata, aku ingin berperang bersama kaumku. Dengan cara apa kami bisa ikut berperang? Wahai Muhammad, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkanlah syahadat, maka engkau boleh berperang. Maka paman Sa'ad bin Mu'adz langsung menyatakan ikrar 2 kalimat syahadat, berangkat perang di sini dan syahid. Amalnya cukup 2, syahadat dan syahid, dan Allah menerima taubatnya. Maka dalam hal itu bisa kita dalam ibrah bahwasanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Amalannya nggak banyak,
keutamaan syahadat dan syahid di jalan Allah terima dan ditempatkan di surganya. Jadi kalau ada penjahat yang hidupnya zalim, pokoknya segala kejahatan dia lakukan, tapi ketika dia bertaubat dan wafat, Allah akan mengampuni. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang ada di antara kita yang menyatakan untuk berjihad fisabilillah ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Banyak sekali syarat ternyata harus ditempuh. Ternyata bukti bahwa paman Sa'ad bin Mu'adz yang sebelumnya senantiasa menolak Islam, namun ketika menyaksikan tidak ada seorang laki-laki pun dari kabilah Bani Abil al-Ash'al itu di kampungnya, kemana kau? Ternyata pada berperang di sini. Maka beliau maju dan akhirnya dia bersyahadat dan meraih syahid di jalan Allah. Ya, kalau seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga Mus'ab bin Umair atau para sahabat kita yang lain, kita mungkin sudah tahu kisahnya. Tapi orang-orang yang tidak banyak kisahnya, itu yang menarik untuk kita semua. Berkenaan dengan perjuangan jihad di jalan Allah, lillahi kalimatillah, liizul Islam wal muslimin, dan 70 orang syuhada ini bukti bahwa mereka itu telah memberikan contohnya untuk kita bahwa berjuang lillahi ta'ala, Allah akan membalasnya dengan rahmat Allah. Satu di antara balasan jannah tanpa adanya hisab. Tamam Dino. Yang merupakan kitab sucinya para jenderal militer dunia. Kalau kita analisa sejarahnya, sesungguhnya ini adalah perang yang dimenangkan oleh baginda Nabi. Karena apa? Tidak terjadi dua babak. Yang sering dikisahkan itu hanya dua babak. Pertama babak umat Islam menang, yang kedua kalah. Habis itu udah selesai. Padahal perang itu terjadi 3 kali. Ketika baginda Nabi terluka, dihantam oleh batu yang sangat besar yang dilemparkan oleh Abu Qana'ah, sampai kemudian geraham beliau itu patah. Bahkan kemudian ada kayak apa ya, pemukul yang ada batu yang menancap dihantam di Rasulullah hingga patah di sini. Bahkan kalau di baginda Nabi ada batu yang menancap juga di sini. Sampai kemudian sahabat Nabi yang menyaksikan menyerang orang-orang yang menunggu sampai tubuhnya. Dan sampai beliau itu ketika menyaksikan baginda Nabi berdarah pipinya, beliau itu kemudian berupaya untuk mencabut paku-paku yang ada di pipi baginda Nabi. Nah, saking hati-hatinya, beliau itu sampai kemudian menggigit paku-paku yang ada satu demi satu sampai pas giginya melontok bagian depannya, nggak punya gigi seri. Itulah Talha bin Ubaidillah demi untuk menjaga baginda Nabi. Dan setelah itu kemudian baginda Nabi ditarik ke atas perbukitan Uhud. Di situ ada gua ya, yang sekarang udah ditutup oleh pemerintah kerajaan. Maka diterangkan segala macam, tidak boleh orang naik pada kesana. Karena apa? Orang-orang kita suka naik ke atas itu apa? Nyalak berkah, nyalak batu, nyalak pasir, atau pada menunaikan sholat di situ. Dan wangi sekali. Karena apa? Karena ada tetesan darah Rasul yang lepas di situ. Ketika Rasul terluka di bawah, ditarik ke atas, itu beliau terlihat ya, beliau kemudian mengadahkan tangannya untuk menutupi agar air darahnya itu tidak menetes. Kalau ada yang langsung gamsi segala macam, biar apa? Biar darah itu tidak ada yang menetes ke permukaan bumi. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Karena kalian wahai sahabatku tidak mendengar apa yang kalian tidak dengar. Karena sesungguhnya malaikat penjaga Jabal Uhud ini dan para malaikat Allah di atas langit akan segera turun ketika darah kekasih Allah Muhammad SAW menetes ke permukaan bumi. Karena mereka tidak ridho kekasih Allah dilukai oleh orang-orang muslim. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi. Kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Maka beliau itu kemudian memukul semua biar tidak ada. Karena kalau para malaikat Allah turun ini, habis semua orang-orang muslim Quraisy. Karena Rasul, beliau katakan, aku bukan orang yang akan membantai umat manusia, tapi aku mengasihi mereka. Aku diutus sebagai rahmat bagi sekalian Allah.
Dan ketika Rasul ditarik ke atas, ada tetesan luput dari perhatian jatuh. Itu yang membuat gua yang di atas itu wangi sekali, karena ada tetesan darah Rasul yang jatuh. Setelah itu kemudian barulah para malaikat Allah, begitu ada tetesan darah Rasul yang jatuh, dan yang ada di puncak itu oleh Thalha bin Ubaidillah yang sudah seperti layaknya mayat yang terlihat itu penuh dengan darah. Itu Abu Bakar dan Zubair bin Al-Awwam turun ke bawah untuk apa? Menyambut seruan Umar bin Khattab yang sudah ada di Jabal Rumah, sudah berkumpul kembali. Ayo kita langsungkan perang berikutnya. Udah 2 kali kan, 3 kali yang sudah menang kabur sejauh-jauh ke arah kemana. Kenapa? Dari puncak banyak sekali tentara yang turun ke bawah. Padahal cuma 2 orang, Zubair bin Al-Awwam dan Abu Bakar Siddiq. Siapa ribuan manusia yang terlihat oleh orang-orang seperti itulah para malaikat Allah. Nah, demikian situasi Jabal Uhud di momen Maulid Nabi ya, pas tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah, banyak yang berdatangan dari luar negeri ya, jemaah umrah. Masya Allah. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.